Abadi. Jadi tuh suara-suara gue kemarin, wow, tiba-tiba bisa sampai ke Venus, tiba-tiba kemana tuh nada udah melayang-layang. Nah itu yang bikin gue sakit banget, karena kan lo ngerubah diri nggak segampang lo giring tangan kan. Jatuhnya kayak apa ya, gue tuh ada di mana gue waktu itu pengen nutup semua kaca di kamar gue. Coba Kak Gece. Kayaknya kita menyimpan banyak sekali. Coba saya ramal ya. Oh, ngeramal diri sendiri Bunda. Ngeramal ini, coba. Apa yang berapa jumlah anak? Iya. Lo juga ya? Iya. Kakak berapa coba? Kalau berapa coba? Kakak 1 ini. Oh 1 ya? 1 iya. Padahal kemarin Bian bilang mau 18 anak. Waduh, 18 anak itu mungkin Tidak, KB ya, KB. 2 anak saja cukup. Kalau kebobolan nggak tahu ya. Oh. Ya, kalau sudah menikah tidak apa-apa. Tidak iya. apa-apa. Tapi rencananya pastinya menikah dulu baru punya anak. Baiklah. Ya. Bagus itu keputusannya bagus. Mama, papa, ampun. Kapan jadi rencananya? Bener ya, ternyata cek sound harus cek ketawa dulu ya berarti. Iya, makanya kan kenceng kan. Kapan jadi rencananya menikahnya? Rencananya pengennya tahun depan sih Ibu Gea ya. Amin. Pengennya sih tahun depan. Cuman ya kita kan cuman bisa berharap dengan keadaannya. Kita harus merogoh kantong, kita harus mencari duit, mengais rezeki. Jadi tergantung yang di atas akan mengizinkan apa, kapan, di mana, berapa. Itu poin terakhir tuh sangat sulit tuh, berapa. Baik. Yang pasti pandeminya selesai dulu aja. Benar. Baru married. Biar acaranya juga bisa dirayakan sekali seumur hidup, sih. iya kan? Bingung banget kalau misalnya masih yang harus kuotanya bener-bener ngirit. Maksudnya keluarga aja udah berapa? Belum lagi temen-temen, belum lagi temen kerja. Betul. Kalau dihitung itu banyak juga ya. Iya banyak. Coba berarti. Kalau dia kapan? Tarik dari. Coba. Oh, dari anak dulu ya? Dari anak Enggak. Ya? Calonnya. Oh, calonnya ada berapa? Oh, memang beda. Memang beda kalau Gea Indrawari ya. Iya. Bukan anaknya berapa, Bukan. tapi calonnya ada berapa. Oke. Cap cip cup, ntar yang mana yang Iya. kuncup itu Iya. yang Iya. Mudah-mudahan ya doain. kelamaan pandemi nih begini nih kita. Ya kan? Soalnya terakhir ketemu lagi di pesawat. Iya, lagi di pesawat. Di Pakai bisnis kacamata, class. iya. Masih pakai kacamata hitam. Jet lag banget. Jet lag banget soalnya kita kan baru dari LA. Lenteng Agung. Yes, terus harus balik lagi ke Jakarta ke Cengkareng kan untuk berangkat, lalu kita harus ke Surabaya gitu kan. Masih berasa jadi artis Iya, gitu kan. iya, Karena betul. waktu itu sebelum pandemi. Lalu Iya. pandemi datang. Pandemi datang, sirna pupus sudah terkalahkan ya. Coba ya. mau sambat apa ini sebagai musisi di tengah-tengah pandemi ini? Kayaknya lo juga ngerasain sih, maksudnya kita harus tadi kita sempat ngobrol ya pas lagi pertama kali ketemu aku datang. Kayak bener-bener pandemi ini membuat kita harus bisa puter otak, kayak kamu bilang, gimana caranya kita bisa survive, karena kita nggak bisa ngandelin, ibaratnya kan kalau dulu kita kan mengais rezekinya dan menambah tabungannya dari off air ya Bunda ya. Itu lagi yang paling gede. Ya betul, Ya, maksudnya ibaratnya pendapatan kita lebih dari off air. Nah ketika itu sudah pandemi kan nggak boleh event, belum boleh jalan dengan banyak orang, dimana kan kalau misalnya event mau bikin juga mereka harus ada tiketing apa segala macam, jadi harus mereka target audiensnya ya kerumunan lah gitu. Ketika itu tidak bisa berjalan ya otomatis ya hampalah sudah. Jadi waktu itu gue sempat banget maksudnya di fase-fase yang gue stres karena panik kan. Bener. Dan jujur bener-bener menyesal banget sih, maksudnya ketampar ada yang namanya pandemi ini, kayak kalau aja dulu aku lebih pintar menabung kayak gitu-gitu loh. Akhirnya sekarang bener-bener belajar banget dan akhirnya putar otaknya di mana, oh ternyata yang bikin gue stressful itu nggak ada job itu stres juga buat gue. Tapi ibaratnya selama kita masih usaha, gue percaya sih, maksudnya kayak Tuhan akan tetap merawat lah, ibaratnya merawat kita. Cuman ya ternyata yang nomor 1 paling bikin gue stres adalah tidak produktif.
Tidak produktifnya dalam artian bukan secara materi tapi materi lagu. Lebih itu sih, gue ngerasa kreativitas gue akhirnya terhambat karena tidak ada project kayak gitu. Akhirnya sama pandemi ini belajar nulis lagu, ya lebih ngelatih songwritingnya lagi. Terus malah jadi catch up dengan temen-temen lama gak sih? Maksudnya yang udah jarang banget bersuara, akhirnya jadi ngobrol lagi. Menurut gue untungnya pandemi itu sih, jadi mendekatkan yang dulunya nanya kabar, bener nanya kabarnya itu bukan basa-basi tapi emang bener, lo apa kabar? Sehat, keluarga sehat, bukan yang basa-basi. Apa kabar? Sehat, sehat kan? Beda banget, maksudnya emang karena concern, karena di masa pandemi ini kita lihat sendiri, maksudnya it's all about life and death gitu kan. Benar. Dan bisa secepat itu orang hilang dari hadapan kita, makanya bersyukur sih maksudnya masih sehat sampai sekarang. Dan emang karena pandemi kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, jatuhnya jadi kayak lebih berharga banget ya Kak, pertemuan quality time-nya, kayak gitu. Gue tuh bahkan malah jadi jarang banget kayak ngobrol nih. Jarang banget gue megang handphone untuk update karena gue emang bener-bener sekalinya ketemu tuh pengen tahu kayak lu tuh apa kabar, kayak apa what you've been doing, apa yang lagi jadi apa struggle-nya pikiran lo saat ini. Karena menurut gue semua orang lagi butuh teman untuk Ngobrol. Iya, ngobrol yang bener-bener mendengar gitu. Kayak sebenarnya adaptasinya aku lumayan berat banget sih Kak. Dari yang waktu kita lagi rame-ramenya oper-operan gitu, terus tiba-tiba enggak tuh, wah kagetnya ada banget. Kosong banget, langsung hampa. Dan kadang tuh sebenarnya bukan cuma masalah materinya, kalau aku tuh kangen taste of the stage, kayak di atas panggung, crowdnya kayak gitu-gitu. Sampai sekarang aja alhamdulillah kayak udah ada yang manggung gitu, kayak finally, cuman kita harus adaptasi lagi ini kan akhirnya, gimana ya abis ini performnya yang gitu-gitu. Makanya gue bangga banget tau sama Gea. Kenapa tuh? Iya, karena maksud gue lihat ya dari kita kan kayaknya in-depth ngobrol tuh pas di pesawat itu kan. Banget. Iya, dan sejak saat itu maksudnya gue makin ngelihat kesini perkembangannya Gea itu adalah semua, maksudnya dia konsisten gitu loh. Konsisten bikin konten, konsisten just being yourself gitu loh, nunjukin bahwa ini gue Gea, gue bisa ini, gue bisa itu, tapi tidak terkesan apa ya. Kadang kan ada beberapa orang yang ibaratnya ada istilah trying too hard gitu. Tapi menurut gue lo nggak, emang natural aja gitu, dan seperti tidak ada paksaan juga. Jadi lo tidak sedang merubah diri lo untuk sesuatu yang bukan lo gitu. Karena aku tuh pernah cerita sama Kak GJ tahun 2019 itu ya. Aku tuh lagi stuck-stucknya di situ. Karena kan aku anak baru, terus maksudnya masih awam banget. Sampai menangis tuh, berderai-derai air mata gitu. Maksudnya aku cita-citanya tuh masih jauh banget gitu kan, masih banyak banget kan Kak. Waktu itu aku cerita aku harus gimana, gitu. Dapat jangan juga banyak. Dan itu stuck di situ bikin aku bener-bener kayak apa ya Kak? Kayak gak hidup. Kakak tau gak sih waktu itu tuh dapat off air juga, ya udah off air udah, habis itu kayak aku harus ngapain lagi ya? Dulu kamu aku sampai harus susah kayak gimana? tidur kan? Parah. Seminggu loh aku insomnia kan. Iya. Kayak semingguan nggak tidur. Kalau kita ketemu aja tuh udah kayak mayat hidup. Kayak mayat hidup. Iya, bener-bener kayak gitu. Tapi waktu itu aku akhirnya nulis lagu gitu. Emangnya ya kita larinya songwriting, karena lo bisa gitu. Maksudnya dicoba. Ya semua orang pasti dari tidak bisa akhirnya menjadi bisa ya. Maksudnya kalau misalnya lo, dan gue tahu maksudnya lo tuh punya potensi itu lo Ge. Oh dulu aku kan nggak tahu. Dulu aku juga bingung kan, aku clueless, aku harus ngapain. Nah itu kan momen aku stuck tuh Kak. Kalau Kakak ada nggak momen Kakak yang gila nih stuck banget nih? Kayak almost everyday ada nggak sih kalau gue? Karena ibaratnya gue sekarang ada di posisi dimana mungkin musik gue sama sekali nggak jalan kali ya jatuhnya gitu. Bahkan sebenarnya dari waktu itu, dari sebelum kita ketemu YouTube Fanfest itu kan gue juga lagi udah ibaratnya udah mulai menurun lah ibaratnya secara traffic dan lain sebagainya. Sebagaimanapun gue nggak suka ngomongin soal data dan lain sebagainya, tapi ya itu realitanya industri kita ya seperti itu kan gitu. Dan ketika itu udah harus ngambil ancar-ancar dari dulu sebenarnya. Jadi
ketika pandemi ini datang sebenarnya nggak strikes me too hard banget gitu, bahwa memang ya udah ini yang gue rasain ketika pandemi ya makin jelas lagi aja gitu, bahwa gue secara musik nih lagi buntu nih gitu. Karena kan ibaratnya gue tidak bisa tidak punya privilege untuk langsung rilis lagu, produksi, dan rilis lagi. Nggak bisa yang continuity secara konsisten mengeluarkan sebuah karya gitu. Makanya sejujurnya mungkin nih kalau dibilang lo stuck, hampir tiap hari sih gue tuh bahkan di pandemi ini gue pernah sampai akhirnya gue hipnoterapi. Really Kak, sampai segitu? Iya, sampai akhirnya gue hipnoterapi. Itu pun kemarin jujur gue baru sekali hipnoterapi karena gue harus ngumpulin duit lagi, karena kan kadang somehow nggak murah yang kayak gitu ya. Akhirnya udah ketunda dulu, masalah apa, karena waktu itu mau rilis album juga gitu. Nah itu masa-masa sebelum gue rilis album pertama itu adalah masa-masa gue bener-bener stressful banget, karena akhirnya gue jadi menganalisa diri gue sendiri terlalu dalam, menganalisa masa depan. Emang dasar wanita overthinking aja ya. Jadi menganalisa masa depan yang harusnya ya nggak perlu banget kita analisa segitu dalamnya, karena ya lo nggak akan pernah tahu what's coming. Iya, masa depan kayak apa gitu, yang penting saat ini. Nah itu sih struggle itu lebih ke mental health. Kemarin isunya jatuhnya kayak apa ya, gue tuh ada di mana gue waktu itu pengen nutup semua kaca di kamar gue. Saking gue bencinya ngeliat diri gue sendiri gitu. Benci ngeliat apanya Kak? Karena gue ngerasa ketika gue ngaca, gue ngeliat sebuah kegagalan gitu. Iya, serius separah itu sih. Sampai titik terendahnya separah itu. Jangan nangis, ya. Itu separah itu, karena gue adalah dulu gue pernah ada satu omongan ibaratnya yang dimana ya lo tahu sendiri, ibaratnya berat badan bertambah apa segala macam, kita hidup di industri yang memang menuntut perempuan itu ada standar kecantikannya. Sementara gue dari zaman gue kuliah tuh rambut gue udah bondol, maksudnya sebelum The Voice ya, orang tuh banyak yang nggak tahu maksudnya gue gayanya emang udah begini, nggak yang standar cewek feminim cantik gitu. Dan gue tidak menyalahkan cewek cantik feminim, enggak. Gue cuman menyayangkan bahwa kenapa sih gue tidak boleh atau belum dikasih kesempatan atau kebebasan yang sepenuhnya untuk jadi diri gue sendiri. Ini juga yang pengen aku tanyain, karena kakak waktu masuk The Voice itu kan bener-bener ya kayak image cewek cantik pada umumnya ya kan, rambutnya panjang. Kayak genre musiknya kakak tuh waktu itu yang paling pecah banget tuh apa sih Kak? Dia Tak Cinta Kamu. Bukan yang waktu di Sky Full of Stars. Nah iya, Sky Full of Stars. Wah itu legend banget sih. Kayak aku nonton, semua orang kayak suka banget performance kakak yang itu. Itu sampai sekarang gue masih nggak percaya sih, Skyfall. Kalau ditanya-tanya ya, maksudnya bayangin lagi kayak mimpi. Itu keren banget sih Kak. Kayak aku baru lihat penyanyi Indonesia itu suaranya kayak kakak. Tapi sebenarnya biasa aja loh, Tapi ada magicnya gitu somehow, tau gak sih ngeliat performance itu tuh ada magicnya, kayak kesihir aja gitu. Terus akhirnya kakak keluarlah dengan single pertama udah nih yang image-nya sama tuh sama si Sky Full of Stars. Berarti itu bukan kakak yang sebenarnya. Sebenarnya gini, kayak bener gak sih kalau gue bilang gue juga punya sisi itu, tapi gue nggak selalu begitu gitu loh. Nah ibaratnya ya cewek ya cantik, punya cantik definisinya masing-masing, tapi gue bukan selalu Gloria Jessica yang cantik, berambut panjang, hitam, feminim, pakai dress, nggak yang selalu kayak begitu gitu. Jadi makanya ketika di tahun 2018 itu ditanya untuk produce juga sama Kak Iyub, ada, jadi dari label menawarkan, gue excited banget karena itu the other side of me yang gue pengen kenalin ke orang gitu. Jadi bukan berarti the real me cuman sisi yang setelah rebranding itu, tapi ya sebenarnya gue punya banyak sisi. Itulah kenapa juga gue bungkus album gue namanya Harlequin gitu. Harlequin maksudnya terdiri dari banyak spektrum warna gitu. Karena menurut gue setiap orang selalu punya sisi macam-macam gak sih? Benar-benar. Itu kayak ibaratnya nggak usah gitu deh, kita musisi. Kita dengerin musik nggak mungkin satu genre doang. Gitu. Ibaratnya kita terdiri dari banyak hal, banyak warna. Nah itu yang pengen gue
apa ya, perkenalkan itu ke pendengar, ke siapapun itu, bahwa kita tuh manusia sebenarnya nggak terdiri dari satu warna doang loh gitu. Tapi yang bikin gue kemarin stres adalah ya itu, ternyata masih banyak ibaratnya orang di industri, dan memang realitanya kayak gitu sih kalau menurut kata mereka juga ya, dan yang gue rasain memang udah ada standarnya. Nah itu yang bikin gue sakit banget, karena gimana ya, kan lo ngerubah diri nggak segampang lo giniin tangan kan gitu. Itu sih akhirnya ketika ngerasa gagal, ngerasa musik juga semakin stuck, gue juga ibaratnya ya lo ngerti lah, ibaratnya nggak bisa berjalan dengan kayak sebelumnya gitu. Dan secara bisnis wise juga gue paham gitu, tapi jatuhnya gitu kayak kenapa sih gitu, kenapa lo nggak bisa. Jadi jatuhnya kayak gue marah, tapi gue nggak tahu marah sama siapa gitu. Bener. Dan akhirnya gue projectionnya ke diri gue sendiri, lo gagal gitu. Sampai akhirnya di tahun, ya gue memendam itulah beberapa lama. Tapi ketika album itu udah mulai pengerjaan, ngebungkus album itu sampai rilis, gue baru nyadar ini yang gue cinta banget tuh ini. Jadi waktu itu gue sempet rekam ada live session, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada gue tayangin di YouTube juga. Itu selesai recording, gue nangis nggak berhenti kayak gue nangis kayak gue cinta banget sama musik. Maksudnya ini gue tuh tahu gue tuh sebenarnya cinta banget sama musik gitu, tapi gue udah segini banget untuk kemarin tuh untuk nyerah gitu. Makanya dengan keluar album ini dan gue kerjain lagi kreatifnya segala macemnya sama tim gue juga, ini passion gue tuh di sini. Jadi kayak gue sangat-sangat berdoa tolong jangan bikin gue benci sama passion gue gitu. Tapi dari situ juga gue belajar, ya kalau bukan lo yang perjuangin itu siapa lagi. Betul. Gitu. Jadi semua dari diri kita sendiri. Sama tadi sempat juga ngomong sama Gea, kayak gue lumayan ada ditampar sama orang yang akhirnya mungkin waktu itu gue lagi penat banget ya, akhirnya gue muntahin. Dan dia bilang bahwa ingat aja saat lo ngomong kayak gini sekarang banyak banget orang yang pengen ada di posisi lo. Dari situ gue kayak remember why you started gitu, kenapa lo mulai. Tapi kakak ngerasa nggak sih si stucknya musik kakak ini ada sedikit aja andilnya dari kakak yang ngerubah image, ngerubah genre musik kakak yang kayak gitu-gitu. Buat jadi beda itu kan susah ya kak. Apalagi kayak kakak bilang tadi ada standar. Itu kakak udah siap tuh? Sebenarnya siap, karena kan jatuhnya apa ya? Justru gue semangat. Gue tuh orang yang nggak terlalu peduli data sebenarnya. Nah tapi kan secara bisnis nggak bisa kayak gitu dong. Namanya kita kayak bikin restoran ya kita tetap harus tahu untungnya, revenue-nya gitu-gitu. Lagi kita di label ya kak. Ya karena kita masih ada tanggung jawab itu, ibaratnya mereka punya tanggung jawab itu untuk ibaratnya kemana mereka akan invest kan. Nah kalau ditanya siap apa enggak, siap banget dong. Kan gue basically just showing kayak the other part of me lagi. Bahwa ini loh Gloria tuh nggak selalu begini gitu. Jadi basically ibaratnya kasih lihat sisi gue zaman gue kuliah, maksudnya sebelum The Voice. Nih loh si Gloria nih ada sisi kayak gini juga gitu. Nah ketika itu nggak works, yang bikin gue stuck itu adalah ketika ada beberapa yang ibaratnya mungkin kayaknya look lo ini terlalu kasar perpindahannya. Ada yang sampai bilang kayak gitu atau musiknya terlalu, ada. Dan gue pun nggak bisa menyalahkan karena mereka bekerja di bisnis. Mungkin itu akan, gue nggak tahu ya, kalau gue bekerja dari posisi mereka mungkin penyampaiannya mungkin beda karena sesama perempuan gitu. Tapi ibaratnya secara pemahaman kenapa mereka bisa ngomong kayak gitu, ya gue paham-paham aja karena ya mereka terbentuk dari industri yang udah bertahun-tahun juga dan memang realitanya kayak begitu. Iya, aku ngerasain banget sih itu kak. Salah satu susahnya jadi musisi tuh kadangnya kita mau rada idealis, tapi namanya kita di industri tuh pasti akan ngelihat sisi komersilnya juga. Iya, benar. Yang padahal sisi komersil ini tidak selamanya cocok banget sama diri kita.
belum tentu nyaman. Sama diri kita. Kakak harus tahu ya, aku tuh beberapa waktu yang lalu sempat dapat hate comment banyak banget. Itu aku juga lumayan sakit sih kak. Aku udah punya 5 apa 6 single ya, 6 single. Terus ada yang bilang gini, emang single lu apa sih yang terkenal? Emang lo siapa sih? Lo bisa cuma nge-cover lagu orang doang gitu. Terus ih dasar gak terkenal sama sekali yang kayak gitu-gitu. Itu tuh banyak banget gitu. Di situ aku di satu sisi aku pengen ya udahlah gitu, namanya orang haters gonna hate gitu. Cuman di sisi lain, men lo tau gak sih perjuangannya kayak apa? Iya. Aku tuh kepengen gitu kak, kayak ya coba everyday with me, terus lihat gimana kita tuh berusaha banget. Kayak aku juga kalau boleh milih, aku juga nggak mau cover lagu-lagu orang gitu kan. Oke, mungkin di satu sisi aku memang mau mengapresiasi lagu yang emang enak, yang ya udah aku pengen bawain dengan versi aku. Cuman di sisi lain kalau boleh milih, aku juga kepengen yang aku bawain lagu aku sendiri gitu. Cuman namanya lagu, kita nggak tahu, nggak ada rumusnya. Itu lagu mau terkenal, itu lagu mau pecah, itu lagu mau gimana, nggak bisa. Semua ada rezeki dan alurnya masing-masing. Betul. Banyak kok lagu di luar sana yang mirip-mirip, yang satu naik, yang satu belum tentu, gitu kan kak. Dan bukan berarti ketika itu tidak naik, kami tidak berusaha sebaik yang kami bisa. Itu ngomongnya aja nyesek banget rasanya kayak. Iya. Dan yang lebih nyeseknya lagi, maksudnya lo udah ngerasain songwriting kan? Ketika lagu itu lo tulis, sebenarnya menurut gue ketika itu dirilis gue udah bahagia banget gitu. Tanpa harus trafficnya tinggi, viewersnya bagus, streamingnya countnya tinggi banget. Gue nggak perlu itu sebenarnya. Tapi akhirnya somehow ada beberapa situasi yang bikin gue jadi insecure sendiri. Yang tadi ya gue nggak mikirin itu, jadi gue mikirin. Nah itu yang bikin gue jadi ngerasa failure juga. Nah apalagi kayak kamu udah nerima hate comments kayak gitu, gue gak kebayang sih. Gue itu dari tadi dia ngungkapinnya aja kayak nyesek banget kan. Iya, gue juga tiap kali ngebahas yang hal-hal yang sebenarnya itu traumatik ya. Iya, karena kayak ibaratnya kayak Gea nih dituntut untuk sempurna, tutur kata harus bagus, sikap harus bagus, on cam dan off cam. Kayak karena basically kita on cam ya udah tahu on cam. Off cam pun kenapa harus jaga? Karena kamera ada di mana-mana. Kayak gitu. Kayak sebenarnya capek. Oke, dalihnya kadang orang suka bilang, ya kan ini udah resiko yang lo ambil karena lo mau jadi ibaratnya seorang public figure kayak gitu. Iya sih memang. Tapi yang gue pengen tanemin adalah sebagaimana kita di era sosial media ini, jangan pernah lupa memanusiakan manusia gitu. Karena berubah banget loh dari zaman dulu belum ada era sosial media dengan sekarang. Kayak kita tuh sorotan 24/7 gitu. Maksudnya untuk kamu ya, kalau gue sih mungkin gak 24/7 gitu. Hanya untuk yang tahu-tahu saja. Cuman kayak angkatan kalian deh nih. Kejam kak, aduh. Iya, gue sih gue gak kebayang banget karena angkatan kalian kan maksudnya idol meledak banget tuh. Yang sebelum-sebelumnya juga, maksudnya idol tuh selalu acara TV yang naik banget guys gitu. Bener-bener di acara di stasiun TV kesayangan kami ini itu bener-bener naik banget kalau idol tuh. Makanya pressure-nya juga beda anak-anak idol. Bebannya, karena kita tuh beban dari situ tuh keluar udah bukan penyanyi lagi kak, udah seleb kayaknya. Dan satu nih, kayak orang-orang tuh biasanya pada bilang, anak-anak jebolan Ajang tuh instan banget. Wih. Lo bayangin nih, justru karena waktunya mepet dan instan, lo bayangin gak sih sesuatu pembelajaran yang harusnya orang tuh bisa belajarin bertahun-tahun, terus lo dipaksa kompel untuk lo bisa ngelakuin hanya dalam beberapa bulan. Dan selalu kita kayak ibaratnya kayak dapat ujian gitu, ujian untuk perform, dan performnya pun publicly yang harus kita punya tanggung jawab, beban supporter, beban ibaratnya keluarga, harapan keluarga dan nasional gitu. Bahkan kalau udah ditaruh di YouTube ya internationally udah terbuka gitu. Dan selamanya ada di jejak digital. Abadi. Jadi tuh suara-suara gue kemarin, wow,
tiba-tiba bisa sampai ke Venus, tiba-tiba kemana tuh nada udah melayang-layang. Gue inget banget tuh ada gue digotong, lari banget tuh suara. Nah karena waktu angkatan gue nggak pakai ear, Oh Ge. iya, oke baik. Dan gue inget banget pagi itu lagi ada drama, pokoknya pagi itu ada drama. Hari H gue belum dapet koreo. Hari H. Hari H. Jadi H-1 gue gak dapet. Makanya hari H tuh gue udah mau fight banget, kayak hari ini gue belajar Korea soalnya gitu. Dan sulit waktu itu karena sampai digotong-gotong itu. Pagi ada drama. Nangis dulu. Nanti terus ya orang kan mana mau tahu juga, dan emang gak perlu kayak gimana. Emang gak perlu tahu juga kan gitu. Ya udah akhirnya tuh malam ini ada lagi nggak cuman suara gue kemana-mana fales. Ketek gue robek. Astaga. Sampai sekarang gue nggak berani banget nonton tuh video. Tapi gue ngomong gini takutnya orang jadi nyari. Sorry banget. Ya buat ketahuan aja ya, itu menghibur. Tapi aku juga banyak kali Kak yang fail kayak nyanyi fals-fals gitu-gitu. Aduh. Adalah manusiawi, tapi kami akan belajar lebih giat lagi supaya kami bisa perfect pitch. Amin. Pengen banget gak sih punya perfect pitch? Pengen banget, cuman gimana ya Kak nih, aku tuh mau curhat sama Kakak. Sama Kakak. Tipe suara aku ini adalah tipe suara yang aku kesenggol dikit aja. Ini tuh udah akan pitch-nya udah akan goyang gitu loh. Aku udah sampai detik ini aku selalu insecure kalau aku harus duet sama orang. Aku harus nyanyi barengan, pecah suara. Aku insecure banget Kak, aku se-insecure itu karena emang mau diapain ya Kak? Iya. Gitu loh, mau diapain ya, emang tipe suara aku nggak bisa teknik belting, maksudnya yang kayak tinggi-tinggi, keriting-keriting segala macam itu nggak bisa Kak. Aku nggak bisa gitu loh. Udah banyak banget yang orang bilang, iya lo mah karakter doang tapi tekniknya kemana-mana, nyanyi fals sana sini. Coy, ada loh orang-orang dengan tipe-tipe suara kayak gitu gitu loh. Yang kita udah nyanyi sengeden mungkin, kita udah diem nih Kak, nggak gerak sama sekali. Itu tetap pitch-nya tuh tetap kemana-mana gitu loh. Menurut gue sih ya, emang itu sih kita, kalau gue jujur gue masih kurang banget vocalizing. Nah itu kan mesti latihan terus biar pakem. Sama jam terbang juga Ge. Semakin sering kita manggung maka kan kita semakin pede. Iya sih. Semakin latihan hearing juga, latihan suara kekuatan suara juga, ibaratnya gitu. Dulu gue waktu awal-awal nyanyi tipis banget Ge. Mana bisa gue sedikit mengeluarkan jiwa metal gitu. Susah. Dulu tanya di luar ini. Dulu nggak suka banget. Oh really? Serius, gue nggak suka banget. Tapi Kakak ini nggak sih, maksudnya si pacaran Kakak maksudnya gimana sih? Si hubungan Kakak ini, Kakak kan sempat stres yang gitu-gitu. Membantu banget nggak sih Kakak dengan punya pacar ini? Iya, untungnya dia support. Waktu hipnoterapi dia temenin gue akhirnya. Dan diajak ngobrol dulu. Karena kan gue memang terakhir jadi orang yang tingkat kesensitifannya tuh tinggi. Nah kalau Bian tuh lebih yang logis plek. Jadi kadang dia nggak paham nih kayak harus ngapain ketika gue nangis, ketika gue lagi kumat mesti gimana ngadepinnya. Nah akhirnya gue bawa lah, maksudnya mungkin dari si dokter hipnoterapi gue ini bisa lebih menjelaskan secara jelas gitu loh, betapa seriusnya, betapa pentingnya, dan kayak support apa yang bisa diberikan gitu. 1 to 10, seberapa berat tingkat stres Kakak? Waktu itu sih udah untuk so far gue hidup mungkin tuh 10. Karena gue udah ngerasa gue kehilangan diri gue. Jadi udah udah kemakan. Tapi maunya tuh di rumah aja, gue nggak mau ini gelap, yang udah nyendiri gitu loh. Udah jatuhnya depresi ya gitu. Iya bener-bener, maksudnya sampai Kakak bisa ngejudge diri Kakak sendiri itu gagal tuh, wah itu udah. Iya, dan waktu itu kalau nggak salah masalah tuh nggak cuma dari musik doang, jadi numpuk banget masalah hidup dan yang lain, dan ternyata gue lagi nggak kuat. Ibaratnya sama permasalahan hidup gue sendiri aja, gue lagi career wise lagi keblok banget lah, ibaratnya lagi kerendam. Nah ditambahin yang lain udah kelelep gue tuh, gue cuma bisa sering banget bengong, nangis, marah. Nah itu gue udah ngerasa dalam satu hari berapa saklar ceklok di diri gue, itu udah gak normal banget gue ngerasa, dan ngehambat segala aktivitas. Gue ngobrol sama orang gak pernah konsentrasi, kayak
kemana, otak gue berisik, kayak berantem, di Di dalam. dalam ya, konflik. Berisik banget. Nah udah dari situ tuh karena itu dia tadi gue bilang kenapa harus dorongan dari diri sendiri ya. Kalau nggak lo yang nyamatin mau 1000 orang suruh lo, ayo sini gitu. Jangan kelelep, percuma. Kita pasti mau kelelep terus. Makanya di situ gue udah ngerasa ada tuh suara kayak lo nggak bisa kayak gini terus gitu. Udah, akhirnya gue cari tahu. Waktu itu zamannya masih Clubhouse. Akhirnya ada akhirnya gue memberanikan diri mengontak salah satu dokter. Dia dokter. Salah satu dokter, akhirnya dia praktek hipnoterapi juga. Oke, berarti kakak berhasil bangkit jalannya dari dokter gitu ya. Iya. Karena memang biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh need help banget sih. Entah itu dari dokter atau biasanya ada yang ke guru-guru spiritual yang kayak gitu-gitu kan Kak. Kan sekarang udah banyak banget kan gitu. Kayak gitu-gitu. Oke, berarti kan habis itu kakak semangat lagi. Lucu banget dia gini. Oke, jadi abis ini jadi dokter ya. Iya makanya. Tapi aku sempat loh Kak kepikiran apa aku ke psikiater aja kali ya gitu. Kadang-kadang tuh juga karena udah nggak sanggup nahan sendiri. Karena kan kadang kita nggak bisa kayak gini nih. Misalnya lo ketemu gue atau waktu di pesawat itu deh. Itu kan pasti lo ceritain gue permukaannya aja gitu. Oh iya sih bener. Iya kan? Karena dan itu tuh aku tuh baru cerita ke kakak loh. Aku belum pernah cerita ke siapa-siapa. Iya lucu. Karena aku tuh cerita ke kakak karena aku ngerasanya tuh ya udah KGJ mah sekali ketemu aja, habis ini paling jarang-jarang ketemu lagi, makanya aku berani cerita. Kalau justru sama orang-orang yang sering ketemu sama aku, aduh aku takut dijudge dan segala macam. Makanya kayak gitu-gitu waktu itu aku berani. Emang perlu seseorang untuk bener. Nah ketika lo ke profesional adalah kan satu ya pasti udah nggak ada tuh di guideline mereka nggak boleh ngejudge. Benar. Jadi kita pun bisa dengan nyaman menyampaikan sampai ke dalamnya, dan mereka pun kalau kita nggak bisa, mereka punya caranya untuk bisa menggali itu, nuntun kita sampai kita juga found out ternyata gue begini gitu. Masih rutin nggak Kak? Nah itu dia, gue lagi mengumpulkan. Oke, baik. Agak gitu karena lumayan sih banget ya. lumayan 2 digit 3? Enggak sih, masih 1. Cuman memang lagi ada prioritas. Nah untungnya jadi waktu itu tuh salah gue itu, harusnya dia berkelanjutan. Cuman waktu itu kondisi ekonomi gue tidak mencukupi dari kantong gue sendiri. Dan akhirnya ya udah deh, gue cari cara dulu gimana caranya supaya gue bisa punya. Dan untungnya banget kayak dari hipno pertama tuh gue diajarin caranya untuk overcome kalau itu lagi dateng. Nah setelah hipno pertama itu aja gue udah ngerasain enak banget, makanya gue pengen lanjut lagi nih. Ketika nanti udah oke tabungan gue, karena ini banyak banget yang harus dialihkan dulu. Gue lagi mau buka usaha gitu. Siapa tahu kan ada yang kepengen juga kan Kak. Ya, bener, kakak ini udah tahu ya kira-kira kayak gini gambarannya ya, segitu yang harus disiapin. Jadi mudah-mudahan kalau bisa menolong KGJ, mudah-mudahan menolong. Iya, dan juga, by the way itu kan hipnoterapi. Kalau kalian kayak ada keperluan, misal kayak temen gue juga ada yayasan atau kalau nggak salah namanya Yayasan Puli, banyak tuh yang Cemil, correct me if I'm wrong. Iya pokoknya ada beberapa yayasan juga itu lebih ke psikolog. Jadi dan itu menurut gue kalau nggak salah bayarnya juga bisa menyesuaikan. Jadi untuk jangan takut juga guys gitu. Cuman waktu itu memang karena gue entah gimana jalannya menunjukkannya gue bertemu dengan si dokter ini gitu. Itu pun gue belum tidak yang obat. Jadi emang pure dia ceritain tentang hipnoterapi, ya udah deh gue pengen coba gitu. Dan ternyata it works for me gitu. Berarti hipnoterapi itu diapain aja sih Kak? Hipnoterapi tuh pokoknya dia nanti akan sambil menyetel musik gitu, tapi musik itu kalau nggak salah kayaknya sih, gue juga nggak terlalu dijelasin. Hold on lagunya. Oh bukan dong, itu nanti gue makin berisik otaknya gitu kan. Itu dia lebih ke kayak frekuensi gitu ya, frekuensi. Jadi nanti lo disuruh baringan, tutup mata, atur nafas. Nanti dia yang akan nuntun dengan pertanyaannya, ntar lo suruh bayangin apa, ntar ada misalnya dialog gitu-gitu. Nah, ending dari hipno itu, jadi tujuannya hipno adalah sebenarnya gue juga nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, karena ini gue baru 1 kali. Cuman waktu itu adalah supaya nanti kita bisa handle sendiri, Jadi kita kayak lagi diajarin, kita lagi sekolah nih ibaratnya. Diajarin nanti kalau ini kamu coba rekam di kepala kamu dengan kamu melakukan ini, bayangin kamu lagi di tempat yang tenang, dan itu works buat gue. Jadi ketika itu lagi datang ada satu simbol yang gue bikin, dan karena pada saat itu direkam lah dengan
ibaratnya tubuh gue merekam itu dengan dari tuntunan dokter itu pada saat itu tiap kali gue lagi berisik dan apa segala macam gue ngelakuin ini simbol gue nih kayak gini, itu gue bisa perlahan tenang. Gitu ya. Iya, perlahan tenang. Oke. Hipno mungkin membantu, Coba atau sih. mungkin kalau yang langsung urgent juga bisa ke psikolog. Buat temen gue itu works, buat sahabat gue. Atau kalau biasanya kalau yang udah chemicalnya udah imbalance-nya udah susah, itu mungkin nggak baru juga sih, maksudnya itu mungkin cocoknya ke psikiater. Tapi itu harus sebenarnya sih mereka berjalan beriringan gitu, karena saling support satu sama lain. Tapi sekarang kakak sudah kembali ya kan? Udah semangat lagi. Udah semangat lagi. Kalau dibilang pasti akan gak bakal kamu yang gak mungkin namanya manusia ya. Iya ya, benar-benar pasti ada ups and downs. Ya, yang penting saat ini sudah bisa membalancekan. Udah mencintai diri sendiri lagi? Sudah harus. Sudah ya, harus ya. Oke kakak, kalau gitu aku pengen tahu Apa bucket itu? listnya KGJ ya. Nyanyi dong, Ke. Selanjutnya apa tuh? Nyanyi, Jangan sambil nyanyiin lagunya. Aku takut nyanyi di depan penyanyi itu kayak pressure-nya ada banget gitu. Apa sih nggak Takut, aku orang kamu takut. suaranya bagus. Takut kak, katanya aku tuh cuman modal autotune doang. Padahal autotune itu apa? Kalian tahu gak sih autotune itu apa? Silakan kak. Ya, autotune itu adalah Iya makanya. nulisnya gue jadi kayak gitu. Ini apa nih berarti? Nyanyi kok di autotune, astaga. Oh. Kita lihat bucket listnya KGJ. Kalau aku ramal. Oh enggak gitu konsepnya. Oke. Gemoy. Perempuan banget gini. Gila. Apa ya? Coba. 1. Berenang Berenang. sama apa yo? Berenang sama kuda Nil. Salah. Apa? Kudanil kan gue udah Kudanil. Enggak dong. Gloria Madagaskar kan? Kan Gloria. Baik. Berenang sama lumba-lumba. Ih, gemes. Gue gak tau kenapa gue pengen banget berenang sama lumba-lumba. Di laut. Di laut. Iya, aku takut laut. Di laut. Takut sekali sama laut. Terus Takut dimakan ikan hiu. lihat aurora. Lucu-lucu banget. Ini bucket listnya aku baru ketemu loh, Kak. Gue kalau aurora inget Rani jadinya. Karena kita pengen banget bisa lihat aurora bareng. Terus lagi ya. Sama kayak bintang tamu. Yang lain. Tamu bucket list. Sebelumnya Ya Allah. teman seperjuangan gue, Julian Oke, Jacob, Julian. Jules aja deh biar singkat. Pengen apa? Album 2. Seneng ya udah pada punya album. Punya usaha apa aja. Apa aja, oke. Punya usaha sendiri. Amin. Terus bahagiain orang tua. Dan yang terakhir adalah punya Amin. Oke. nikah. Amin. Paling gede. Aduh, saya di sini. Deg-degan banget. Nikah kakak, emang umurnya berapa? 27 Oke, udah cewek udah siap lah ya, udah siap lahir batin. Boleh kasih lihat bucket listnya semuanya, ini dia bucket listnya KGJ. Aduh, aku aminin deh yang paling terakhir, kayaknya aku aminin paling kenceng ya. Kakak, makasih udah main Makasih kesini. banyak, Seneng Dea. banget, akhirnya bisa ngobrol, bisa colongan curhat juga. Iya, thank you. Thank you. Ntar kalau misalnya rilis album yang kedua nih, kesini lagi ya. Iya, Nih, pastinya. harus nyentang ini di sini. Oke, Oke, iya. di sini, oke? Iya. Oke, guys, Sama thank you yang so ini much. nggak sih Apa tahun tuh? depan? Iya, ini ya. Takut Ini banget, apa? guys. Ini tolong ya, disegerakan ya. Kalian, Kak. Jangan ngomongin nikah, gue Iya. mau nikah. Apa sih? Lagi musim nikah apa gimana sih? Iya, udah musim Iya. nikah kan Iya. sekarang emang. Sabar. Sabar. Nanti aja. Semua Alright guys, kalau gitu thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nonton juga bucket list episode yang lainnya. Gue pamit, ya. Bye-bye.